Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنه لا يخرج المهدي حتى تطلع الشمس آية. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah beberapa waktu lama kita belum ketemu. Sebabkan banyak hal. Kemudian saya ingin sampaikan kepada antum di awal ini hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zaman ini benar-benar sudah semakin dalam fitnah yang terjadi pada umat ini. Karena apa? Salah satu bentuk menjaga diri kita terhadap fitnah adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan memperjalankan kita di atas keteguhan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kaum kecuali kaum itu telah melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan keterjauhan umat ini, masyarakat kaum muslimin khususnya atau manusia pada umumnya hari ini itu telah menyeleweng jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya menyeleweng, tetapi sekarang sudah banyak bermunculan orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menyeleweng, tetapi sudah banyak juga orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala pun berani. Dia menyatakan dirinya kalau dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Penyelewengan, kebodohan yang terjadi pada umat ini, jauhnya umat ini dari din Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta munculnya. Tetapi dalam bahasa kajian fitnah akhir zaman itu disebabkan ada penyebabnya, bukan karena memang umat ini jauh dari din Allah Subhanahu wa taala karena bodoh. Ya, betul. Faktanya memang bodoh dari din Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebodohan itu direkayasa sedemikian hingga supaya umat Islam ini bodoh terhadap dinnya. Dijauhkan. Contohnya, kurikulum sekolah dihilangkan mata pelajaran agama. Kemudian kalau yang sudah ada pelajaran agama, bagian-bagian tertentu dari din Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran itu dikurang-kurangi. Ini bukan sekedar kebodohan yang terjadi secara kebetulan, tidak, tetapi memang betul-betul direncanakan. Ini namanya fitnatul kufar lil muslim.
Ikhwanakumullah, bahkan sudah kita kaji sebelumnya, fitnah yang disebut a'immatul mudillin itu menyebabkan kebodohan yang meluas. Kemudian ekonomi kaum muslimin yang betul-betul bahkan bukan ekonomi, kehidupan sosial ekonomi kaum muslimin betul-betul ditekan sedemikian hingga, apalagi kehidupan agama mereka, sehingga betul-betul mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebuah kebetulan, tapi memang betul-betul rekayasa. Rekayasa yang mereka lakukan itu, yang dilakukan orang-orang kufar kepada kaum muslimin itu akan menyebabkan irtifa'ul uqul. Bahasanya riwayah itu asar itu begitu. Menyebabkan hilangnya akal sehat pada manusia. Manusia sudah lagi tidak punya bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Mana baik, mana buruk nggak tahu, apalagi mana benar dan salah. Hari ini perbuatan baik dan buruk saja nggak bisa dibedakan, apalagi perbuatan benar dan salah. Dan ini akan terus meningkat demi hari, meningkat terus sampai akhirnya mayitul qalbi, menyebabkan apa? Matinya hati. Kaum manusia ini pada semuanya akan mati hatinya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak dapat lagi mengenali mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi pada manusia ini? Demoralisasi sedemikian hingga kerusakan akan terjadi luar biasa tanpa ada yang menghalangi. Apakah ini terjadi sedemikian? Tidak juga. Semuanya direkayasa. Dalam kata kajian ini, memang itulah fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Gerakan-gerakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dicegah, dieksploit betul-betul ditekan. Ujungnya adalah apa? Pembunuhan. Kan manusia ini kalau nggak bisa pertama dibuat baik, kamu jangan ditawarin, setelah ditawarin nggak mau, kemudian terakhir ujungnya adalah dihilangkan nyawanya. Itu resikonya begitu, resikonya amar ma'ruf nahi munkar itu begitu. Dan ini betul akan berjalan terus, ini sunnatullah yang akan berjalan pada umat ini. Siapa saja yang teguh akan begitu, kecuali mereka-mereka yang mulai sehari demi hari akan menyimpang. Ketika kita tidak melakukan amar nahi munkar pada saat itu, atau kita berdamai dengan kemungkaran, sesaat saja hati kita mulai mengeras. Semakin hari semakin kita kurangi, semakin keras. Akhirnya kita nggak lagi mengenal kemungkaran. Tidak ada melihat kemungkaran itu sudah tidak lagi merasa risau, tidak merasa gundah hati ini. Orang yang normal imannya, orang mukmin itu ketika melihat kemungkaran, meskipun dia lemah imannya, mesti dia hatinya nggak terima, meskipun dia tidak bisa merubahnya. Tapi kalau kita mulai berdamai, biarkan, ujungnya hati kita akan semakin hari semakin mengeras dan mati. Ketika kita mati, maka disitulah tidak ada iman di dalam hati kita, walau habata khardal, kata Rasulullah SAW. Kama qala Rasulullah SAW. Kalau kita sudah tidak mengingkari kemungkaran, ya, maka walaupun di dalam hati kita dengan kebencian terhadap perbuatan kemungkaran, maka iman sudah tidak ada lagi di dalam hati-hati kita, walaupun sebiji sawi gitu bahasa. Apa takhardal. Ketika itu terjadi, ya, kalau kemungkaran sudah merajalela dengan segala bentuknya, maka adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab satu kaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum kecuali kaum itu telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40, "Fakullan akhadna bidzambi."
Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menyiksa mereka semuanya, kullan akhadna bidzambi, disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada kejadian hari ini, banjir, gunung meletus, gempa di sana, longsor di sana, tsunami, apa saja yang terjadi, termasuk dalamnya adalah COVID-19 ini, adalah disebabkan apa? Dosa-dosa kita. Hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu dalam lanjutan ayat ini, faminhum man arsalna 'alaihi hasiba, dan di antara mereka kami kirimkan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka hujan. Hasiban itu hujan, tapi bukan hujan air saja. Hujan yang membawa batu kerikil. Bahasanya begitu. Dan kerikilnya pijar. Ada apinya, panas. Kalau dalam ayat kan sijil. Ya. Api dari yang dibakar. Wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba. Sebagian satu kaum telah diazab Allah Subhanahu wa taala dengan hasiba. Hujan berbentuk hujan batu. Kau ini siksa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Sebagian lagi wa minhum man akhadat khusayha. Sebagian lagi dari umat ini telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayha. Dengan apa? Pekikan suara yang keras yang menggontor sehingga mereka mati semuanya. Bahkan dalam tafsir itu urat-urat leher itu putus semuanya. Sehingga mereka mati dalam keadaan berdiri. Dalam keadaannya masing-masing. Sedang apa? Soya, pekikan. Wallah alam, saya juga nggak bisa membayangkan suaranya kayak apa begitu. Karena nggak ngalamin. Tapi bisa mematikan seluruh satu kaum. Dan ini terjadi pada ashabul qaryah di dalam zaman umat-umat terdahulu. Mereka binasa. Kemudian di antara yang lain Allah sebutkan wa minhum man khasafna bil arda. Dan sebagian dari mereka kami tenggelamkan di muka ke dalam perut bumi. Di antaranya adalah Qarun. Sehingga hartanya yang terpendam disebut harta Qarun. Tenggelamkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tenggelam, tutup lagi. Ada lagi kaum Ad juga begitu, tenggelamkan, tutup. Di antara mereka yang lainnya wa minhum man akhraqna. Dan sebagian dari mereka kami tenggelamkan ke dalam air bah. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua siapa lagi? Fir'aun. Bala tentaranya, Fir'aun dan bala tentaranya. Tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 4 azab yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah umat terdahulu. Dan ini kalau antum kita kaji bersama kaumnya Nabi Lut, apa yang dilakukan? LGBT. Sekarang sudah ma'rufan. Sudah terkenal bahkan oleh anak-anak. LGBT. Sudah terjadi pada umat ini. Kemudian yang kedua, kaumnya kaumnya Nabi Nuh, Qarun, kaumnya Nabi Nuh dan lain-lainnya, kaumnya Nabi Soleh melakukan apa? Curang dalam timbangan, kemudian riba dan banyak hal lagi dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, semuanya sudah ngumpul pada umat ini. Jadi kalau umat dulu itu gara-gara LGBT saja sudah dihabisin, ya kan? Kita hari ini sudah mengumpulkan dosa-dosa umat-umat terdahulu pada satu kaum hari ini. Kalau bukan karena janji Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah lulus dari kemarin. Warahmatullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah liyadlimahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi mereka. Tapi walakin kanu anfusahum yadlimun. Namun
mereka sendirilah yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Dengan apa? Berbuat aniaya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya ingin buka ayat ini? Ayat ini karena sudah terjadi banyak pada kehidupan kita, ini akan menjadi sebab-sebabnya. Semua terjadi akan jadi sebab-sebabnya, akan menjadi sebab-sebab tanda-tanda akan terjadinya alamatul kubra. Di antaranya yang ingin saya sampaikan kajian malam ini adalah munculnya tanda-tanda besar, peristiwa-peristiwa, bukan tanda alamatul kubra, peristiwa-peristiwa besar dan munculnya tanda-tanda di langit sebelum munculnya Al-Mahdi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yakhrujul mahdi hatta tatlu'u syamsu ayam. Tidak akan keluar Al-Mahdi, tidak akan muncul Al-Mahdi, ya. Hatta tatlu'u syamsu ayam, sehingga bersama terbitnya matahari muncul tanda. Ada sesuatu tanda bersamaan munculnya matahari di timur. Ketika matahari terbit nanti akan ada tanda yang juga muncul di langit. Hadis ini sahih menurut Abdul Razzaq dan Al-Bustawi. Ikhwanakumullah, di antaranya juga, ya, apa kira-kira di sini tafsirnya di dalam hadis ini tidak disebutkan tandanya berupa apa memang. Tandanya berupa apa tidak disebutkan, tetapi akan muncul bersama matahari sebuah tanda. Tetapi dalam riwayat-riwayat atau asar-asar yang lain menjelaskan tentang tanda itu apa kira-kira. Di antaranya adalah dari Ka'ab. Hadis ini mengqati, tetapi digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan hadis semacam ini. Di antaranya adalah akan muncul dari timur. Qala yatlu'un najmu minal masyriq, akan muncul dari arah timur bintang qabla khurujil mahdi, sebelum munculnya Al-Mahdi. Lahu dunab, bintang itu mempunyai ekor. Kalau bahasa sekarang bintang berekor atau komet. Wadastu an Syarik, dan aku mendengar dari Syarik, annahu bahasanya qala balagani annahu qabla al-khurujil mahdi tunkashafu syamsu fi sahri Ramadan marratain. Dan aku juga mendengar dari Syarik ini perawi hadis ini, bahwa sebelum munculnya Al-Mahdi tunkashafu syamsu fi sahri Ramadan marratain, akan terjadi gerhana matahari di dalam bulan Ramadan dua kali. Ini kan sesuatu yang nggak biasa. Dalam satu bulan biasanya terjadi gerhana satu kali, tapi ini gerhana 2 kali dalam satu bulan di dalam bulan Ramadan. Ikhwan rahimakumullah, di antara lagi adalah hadis yang menjelaskan bahwa asar ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan dilemahkan oleh beberapa orang muhaddisin. Dilemahkan. An Muhammad bin Ali qala inna la mahdiyanna ayatain lam takuna mundu khalaqallahu samawati wal ard. Sungguh bersamaan dengan kemunculannya Al-Mahdi, ayatain akan muncul 2 tanda. Takuna mundu khalaqas samawati wal ard, yang tidak akan pernah terjadi sejak diciptakannya langit dan bumi. Yun hasiful qamaru li awal lailati minar Ramadan, akan terjadi gerhana bulan di awal bulan Ramadan. Wa tankashifu syamsu fi nisfi minhu, dan akan terjadi gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan. Walam takuna mundu khalaqallahu samawati wal ard, dan ini tidak akan pernah terjadi sejak diciptakannya langit dan. Saya ingin ajak antum berpikir tentang ini pelajaran apa ini? Kalau geografi. Antum paham lah insyaallah. Kalau gerhana bulan itu biasanya terjadi pada awal bulan atau pertengahan bulan? Pertengahan bulan. Tetapi dalam riwayat ini gerhana bulan terjadi pada awal bulan. Gerhana matahari terjadi pada pertengahan bulan. Ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi secara lazim sejak diciptakannya Allah dan sejak diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lazim memang kejadiannya.
sesuatu yang lain dari biasanya. Kalau sebelumnya banyak orang menjelaskan bahwa Al-Mahdi itu akan diikuti dengan dua gerhana kan gitu ya, dalam 1 bulan. Itu saja. Dan kalau gerhana terjadi dalam 1 bulan, sering kali sebenarnya. Bahkan kalau NASA itu saya lihat jurnalnya itu setiap 15 tahun itu mesti bersamaan dalam bulan Ramadan. Gerhana bulan dan gerhana matahari dalam 1 bulan. Bahkan nabi palsu, sama nabi palsu di antara umat ini yang ajarannya sampai ada sekarang ini, dan sekarang ini lagi mau dilegalisasi ajarannya di Indonesia. Siapa? Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Dia pakai dalil ayat hadis yang tadi bahwa Mahdi tidak akan muncul kecuali setelah ada 2 gerhana dan dalam bulan Ramadan. Dia ikrarnya setelah itu. Pakai dalil ayat itu, hadis itu. Tetapi enggak dia memahami hadis ini di antaranya. Kalau itu memang terjadi rutin, tapi kalau ini sesuatu yang tidak lah, jangan. Wallahu a'lam. Bahkan di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ada asar tentang Kaukab Dzunab, bintang berekor, yang akan muncul sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala yang besar, ya. Yang disebut oleh para perawi penjelasannya sebagai Kaukabul Adzab, bintang yang akan membawa bencana. Kalau ini muncul biasanya akan diikuti dengan bencana. Satu ketika, ya, Abu Mulaika ini sahabat, ya. Abu Mulaika ini tabi'in datang kepada Ibnu Abbas. Dakhaltu ala Ibnu Abbas yauman. Aku mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu ketika, suatu hari. Faqala li, kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, kata Abu Mulaika ini, lam anamul bariha hatta asbahat. Semalam aku enggak bisa tidur, kata Ibnu Abbas. Sehingga sampai subuh ini saya belum tidur sampai dari malam tadi belum tidur, kata Ibnu Abbas. Qalu tala al-kaukab Dzunab. Karena apa? Karena semalam banyak masyarakat yang menyatakan telah melihat munculnya Kaukab Dzunab, bintang berekor. Ini dilihat pada zamannya Ibnu Abbas. Fa khasina ad-dukhan. Maka sungguh aku khawatir setelah ini akan muncul dukhan. Dukhan itu alamatul kubra. Qad kharaj, akan keluar. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ad-dajjal qad kharaj. Dajjal akan muncul. Jadi Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas ini satu di antara sahabat yang di antara orang yang mendapat gelaran Hebr apa? Tintanya para ulama dan ulamanya para sahabat, dan dia salah satu di antara sahabat yang diberkahi, yang diberikan doa oleh Allah Rasulullah SAW untuk memahami din Allah Subhanahu wa taala. Yufaqihu fid din. Ya Allah, berikan kepahaman kepada Ibnu Abbas terhadap din ini. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin Ibnu Abbas ini menyampaikan sesuatu pemahaman kecuali dia pahamnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Dukhan muncul atau Ad-Dajjal muncul, pasti akan sebelumnya diikuti dengan munculnya Kaukab Dzunab. Hadis ini sahih. Yukaramakumullah, di antaranya adalah tandanya adalah munculnya Kaukab Dzunab yang akan menyertai kemunculan Al-Mahdi. Pertanyaannya, bagaimana kemunculannya? Ya kan gitu. Di antaranya juga Hudzaifah bin Yaman, ya, Sahibul Fitnah, ya. Ibnu Yaman ini, Hudzaifah ini di antara sahabat yang paling memahami tentang fitnah yang akan terjadi pada umat ini. Sampai kata Hudzaifah bin Yaman dan Ali bin Abi Thalib, ya, itu dia bisa tahu persis Rasul fitnah dalam umat ini, nama-nama mereka.
qabilahnya, bahkan nama bapaknya juga tahu. Beliau bisa menyebutkan sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan. Sehingga kalau ada orang meninggal di antara para sahabat, di zaman sahabat itu ada orang meninggal, Umar bin Khattab itu lihat Hudzaifah bin Yaman. Kalau Hudzaifah bin Yaman sholat jenazahnya, maka Umar bin Khattab sholat. Kenapa? Khawatir yang disolati adalah orang munafikin atau rasul fitnah dalam umat ini. Saking pemahaman tentang masalah fitnah ini begitu memahami Hudzaifah bin Yaman itu. Beliau menjelaskan dalam satu riwayat, ya. Qala sami'tu Hudzaifah yaqulu al-fitanu tsalatsa. Fitnah itu ada 3. Tasufuhumur rabi'ah, yang akan menghantarkan kepada fitnah yang keempat. Ilad dajjal, kepada fitnah ad-dajjal. Allati tarmi birradhafa, yang di dalamnya ada lemparan-lemparan berupa batu yang disebut radhafa. Radhafa itu batu kecil yang dipanaskan di atas api. Jadi batu dipanaskan di atas api. Radhafa. Jadi kecil, kerikil-kerikil itu. Kemudian walladzi tarmi bin nasyafa. Kemudian yang lainnya batu pijar juga, tapi berupa batu yang hitam yang besar. Batu yang terbakar. Kalau yang nasyafa dibakar, yang ini pijar. Paham ya bedanya ya? Kalau radhafa itu batunya dipanaskan dan berpijar. Tapi kalau nasyafa itu batunya sendiri sudah besar dan bentuknya besar. Kemudian was-sauda mudlima, dan akan menghantarkan kepada kegelapan yang mudlim itu yang gelap sekali, zulim. Wallati tamuju maujal bahr, dan bergelombang seperti gelombangnya lautan. Tadi itu sebenarnya. Jadi ada lemparan-lemparan yang datangnya dari langit yang akan menyebabkan apa? Bentuknya bisa batuan-batuan kecil dan bentuk batuan-batuan besar tadi, ya, berupa jaran-jaran bola besar yang akan menyebabkan kegelapan mudlima yang akan bergelombang dengan seperti gelombangnya lautan. Jadi kalau dalam ini dijelaskan dalam kajian hadis ini komet ini akan menyebabkan ad-dukhan yang pekat, awan pekat yang bergelombang seperti gelombangnya lautan. Mudlima, syauda wa mudlima. Jadi ini diantara salah satu tanda yang akan menghantarkan kemunculan al-Mahdi. An Abdullah al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu qala idza ra'aytumun nara minal masyriq, apabila kalian telah melihat api, pijaran api dari arah timur. Jadi an-najmu tadi akan munculnya dari arah timur, sebagaimana terbitnya matahari beriringan dengan terbitnya matahari. Salah satu ayam selama 3 hari, au sab'ah, atau selama 7 hari. Fatawaqqa'u faraja ala Muhammad. Maka itu menunjukkan hendaklah kalian menyiapkan diri untuk kelapangan kemunculan keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni al-Mahdi al-Muntadhar. Jadi ini tanda. Jadi munculnya an-najmu bersamaan dengan kemunculan di arah timur. Jadi bisa dilihat oleh manusia semuanya di arah timur selama 3 sampai 7 hari. Di antara asalnya dari Ka'ab lainnya, wan najmul ladzi yarmi bihi syihab, akan muncul sebuah bintang yang siap, yang menyala. Yunqilu minas sama'i ma'aha sautun syadid, yang akan yang jatuh, ya, minas sama, dari langit, bersamaan dengan keluarnya sautun sajid, suara yang menggelegar. Hatta yaqa'a fil masyriq, yang akan timbul, yang akan jatuh di wilayah negeri-negeri, di wilayah masyriq, di wilayah di timur.
wa yusibun nasa minhu bala'un syadid, dan akan membinasakan manusia yang di timur tadi dengan bala, dengan musibah yang sangat dahsyat. Jadi kalau menghitung-hitungan dunia ini dibagi 3 kan, timur, tengah, barat. Kalau timur itu di mana ujungnya? Ayo. Asia. Hah? Asia. Asia. Ada lagi? Ayo. Ini masuk teori konspirasi kalau Asia itu. Ayo, dari mana? Hah? Kenapa? Sebelumnya ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala bilang maghrib dan masyriq kok ada berarti. Iya kan? Ada ujungnya. Ada masyriq, ada maghrib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat menyebutkan Mekah sebagai apa? Ummul Qura. Pusatnya dunia. Makanya ada MMT, ada GMT, ada iya kan? Kalau GMT apa? Apa? Greenwich Meridien Time. Siapa yang buat? Al-Yahud. Kan gitu pastinya. Kalau MMT Mekah Meridien Time. Kayaknya kita ini masih jamnya pakai GMT. Makanya ruwet terus. Ya kan? Kan ruwet terus ya. Kerekeran. Terus gara-gara jam. Kalau ini kan bentar lagi puasa ini. Mesti akan muncul kebiasaan kaum muslimin. Kerekeran masalah Ramadan. Jadi kebiasaan. Yahudi itu menciptakan rekayasa bukan serta-merta, kebetulan enggak. Semuanya sudah banyak pikiran-pikiran jahat mereka sampai sedemikian hingga antum tidak berpikir. Tapi mereka betul-betul menciptakan itu, rekayasa itu sembilan hingga. Sehingga kalian anggapnya biasa. Lazim. Tapi antum jatuh dalam rekayasa mereka. Dalam kajian kalau kita mau lihat kajian akhir zaman itu negeri-negeri yang dibicarakan setelah bab jatuhnya munculnya Al-Mahdi itu ya, setelah munculnya Al-Mahdi, Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, ya itu berbicara kisarannya mulai kabilah namanya Khus, kemudian Hind, Sin, Hindi, Sindi, Khus, kemudian Dailam, kemudian Persia, kemudian Romawi, kemudian Jaziratul Arab, kemudian Maghrib, Syam, dan Maghrib setelahnya sedikit. Tapi negeri-negeri wilayah timur selesai, nggak ada pembicaraan. Tapi sebelum hadis itu, sebelum pembicaraan masalah itu dibicarakan, akan timbul di wilayah timur, akan menyimpan negeri wilayah timur. Ya kan begitu kan? Bicarakan. Jadi wallahu a'lam. Indonesia ini termasuk apa enggak tahu saya. Wilayah timur gitu saya. Jadi kalau ini termasuk wilayah timur berarti ya kita harus mencari asbab untuk mencari keselamatan. Kalau kita yakini Indonesia wilayah timur, ya mulai sekarang kita berpikir bagaimana mencari keselamatan. Minimal selamatul iman, paling tidak begitu. Kalau nggak bisa selamatul nafsi ya, paling tidak begitu. Dan ini najm ini, bintang yang jatuh nanti ini akan membuat musibah yang besar di wilayah timur. Yusibun nasa minhu bala'un syadid. Hadis ini dari asar ini hadis asarnya hasan. Oleh muhakkik disampaikan syaratnya hasan. Ya kalau kita di wilayah timur ya mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau lihat sebenarnya sebab-sebab
Datangnya musibah, sebab-sebab yang akan mengiringi musibah yang dahsyat itu memang ada di wilayah kita ini, gitu. Kan gitu. Ada sebab-sebabnya itu. Pemicu-pemicunya itu ada. Kalau kita mau belajar geografi lagi, kan ada jalur apa namanya magma bumi itu, ya kan? Kumpulnya magma bumi itu di Indonesia memang. Indonesia ini negeri tempat kumpulnya 2 jalur magma bumi. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, saya ngeri juga. Kalau lihat sekarang saya juga kan kebetulan saya ikut grup apa namanya kemanusiaan gitu, aksi kemanusiaan. Tiap hari kabarnya kan mengerikan, banjir di sana, gunung meletus di sana, Merapi aktif, Raung meledok, Gunung Agung, terus itu banjir di sana, wallah, tiap hari ini gejala alam luar biasa. Makanya banyak-banyak kita mencari rahmat Allah. Ya rahimakumullah, diriwayatkan dari Asa dari Katsir bin Murrah al-Hadrami, Katsir bin Murrah al-Hadrami, walam yasnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disanadkan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Idza ra'aitum 'umudan minan nar min qibalil masyriq." Apabila kalian telah melihat satu tiang, umud itu imat, tiang minan nar yang terbuat dari api. Jadi saking komet itu kalau besar kan memanjang begini, sehingga orang melihatnya seakan-akan seperti tiang bicaranya. Mingkibalil masjid dari arah timur, fis sahri Ramadan fis sama, di langit sebelah timur. Fa'idu minat ta'ami mastata'tum. Hendaklah kalian menyiapkan bekal makanan semampu kalian. Nah, ini dulu kemarin kita ngaji ini di tempat yang lain. Ustaz, mastata'tum itu ukurannya gimana? Ukuran hari ini makan untuk 1 hari gak cukup. Kan gitu. Ya. Kalau bahasa dukhon itu nanti dalam kajian berikutnya, cuma informasi sekilas saja, akan berlangsung selama 40 hari. Gelap gulita. Tidak bisa keluar rumah gitu. 40 hari. Tapi setelah dukhonnya hilang, dukhonnya terangkat, otomatis terjadi apa? Balabil itu kekacauan di sana sini. Kan begitu. Apa? Orang di kemarin aja di kemarin yang gempa kemarin di mana? Banjir Sulawesi itu aja. Itu tim-tim pembawa logistik untuk bantuan dirampok di jalan-jalan itu. Di Uber ada ACT itu dapat 2 apa ACT itu yang bawa bantuan malah mau bukan sekarang jarah, mau dibunuh. Untung ada salah satu tokoh di situ masyarakat itu yang menghalangi, ini bawa bantuan, kenapa kalian membunuh? Karena menghalangi jangan kan begitu mestinya. Nanti suasananya lebih dahsyat karena seluruh manusia, seluruh bumi minal masriq ilal maghrib, seluruh tertutup awan gelap gulita mudlimah sauda dan panas, kan begitu kan? Bahkan kalau orang kafir melepuh, gitu kan? Bahasa hadis itu ngawos, keluar asap masuk dari hidung, keluar asapnya dari lubang-lubang tubuhnya, ngawos karena panas. Orang-orang kafir dan munafikin, tapi orang-orang mukmin selamat. Nanti kelihatan nanti itu, dohir. Jadi kalau dukhon itu muncul, kita bisa lihat orang munafik bukan orang munafik, kelihatan kita tahu. Kalau orang kafir jelas tahu. Orang munafik tahu. Karena orang munafik itu kan sejatinya kafir. Sejatinya kafir. Cuma dia menyembunyikan kekafirannya. Orang munafik itu tidak diketahui kemunafikannya kecuali dengan orang-orang tertentu. Lain dengan orang zindik.
Kalau orang zindik itu mengikrarkan kafiran Islam, tapi mengikrarkan kekafiran. Jadi model-model kayak yang sekarang muncul-muncul di TV-TV itu bukan munafik. Zindik beda, kajiannya beda. Kalau munafik nggak ketahuan, kecuali orang-orang tertentu yang memahaminya, memahami karakternya. Tapi kalau di TV udah mengalantang Allah Subhanahu wa taala, yang begitu bukan munafik. Orang munafik itu menyembunyikan kekafiran, mendohirkan Islam. Tapi orang zindik, muslim, tapi mendohirkan kekafiran. Meskipun KTP-nya Islam, tapi mendohirkan kekafiran. Tidak boleh syariat Islam di sini. Tidak bisa Indonesia dibuat syariat Islam, tidak bisa. Kalau ada yang mau mensyariatkan Islam di Indonesia itu tidak boleh. Tidak betul itu. Itu bukan munafik, keliruan. Itu orang-orang zindik. Beda munafik. Wah, tidak tahu itu. Allah sallallahu alaihi. Kemudian dua yang lain, An Katsir bin Murrah al-Hadrami qala ayatul hadatsani fi Ramadan alamatuhu fis sama. Akan muncul dua tanda dalam bulan Ramadan yang tanda itu akan muncul di langit. Artinya ini peristiwa-peristiwa yang akan munculnya di langit di sekitar kemunculan al-Mahdi. Ba'daha ikhtilafu min finnas. Setelah muncul peristiwa alamat di langit tadi akan muncul hiruk pikuk ikhtilaf di antara manusia, balabel, kekacauan, perpecahan di manusia ini. Fa in adraktuha, apabila kalian mendapat di zaman itu, fa aksal min at-ta'ami mastata'at. Hendaklah kalian menyiapkan makan semampu kali. Ini hampir sama. Kata Abu Ja'far ini Imam Tabari, ya. Beliau mengatakan wala yakuna dzalika, dan tidak akan terjadi hal-hal tadi itu, ya. Kan ini banyak pendapat. Kemarin ini banyak muncul. Ini sudah sering terjadi, gerhana Ramadan terjadi. Tapi enggak terjadi Al-Mahdi. Kan begitu ya. Muncul bintang berekor, kemarin komet Hale yang kemarin tahun berapa itu? Itu kok enggak muncul lagi. Iya kan? Kenapa? Ini memang sudah disebutkan oleh Abu Ja'far at-Tabari. Jadi ada kesalahan dalam runtutannya. Karena namanya Asratus Sa'ah itu peristiwa yang berurutan. Kalau enggak berurutan ya berarti bukan. Kayak kemarin yang Ramadan kemarin kan ada hiruk pikuk kasus nanti Ramadan besok akan terjadi apa namanya? Dukun gitu ya. Sampai ada yang dari Ponorogo pindah Malang gitu. Satu jamaah pengajian pindah Malang karena Malang kan daerah tinggi gitu. Karena itu riwayatnya. Ya tinggal urutannya saja. Kalau sebelumnya muncul gerhana, kemudian muncul najem, kemudian boleh jadi peristiwa-peristiwanya akan muncul. Meskipun saya tidak membenarkan ya, paham ya? Tapi boleh jadi akan muncul peristiwa berikutnya. Tapi kalau syarat-syarat ini nggak muncul, tidak mungkin syarat berikutnya muncul. Itu namanya Asratus Sa'ah. Syaratnya terlampaui. Muncul dulu baru akan muncul peristiwa berikutnya itu yang dijanjikan. Kalau enggak ya enggak mungkin. Makanya kata Abu Ja'far at-Tabari, wala yakuna dzalika illa ba'da inkishafi syamsi wal qamar, dan najem itu tidak akan muncul kecuali setelah terjadinya gerhana, dua gerhana matahari dan gerhana bulan fi dzalikal am, di tahun-tahun itu. Kemudian dzalikal am yugharu 'alal hajj, dan pada saat itu akan terjadi yughar itu apa ya? Penyerangan, perampokan, pembantaian terhadap jamaah haji di tahun yang sama itu. Nanti baru akan muncul Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu munculnya karena kegalauan, kan gitu.
Kalau melihat pembantaian terhadap kaum muslimin di musim haji, baru dia datang ke Masjidil Haram, dia memegang kiswanya Ka'bah, tadur berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah SWT. Sehingga Pak, dalam riwayat yang kemarin saya sebutkan, kemudian ada 7 ulama yang datang itu, yang memang sudah mengilmui tentang Al-Mahdi, tahu tanda-tandanya, tahu nasabnya, tahu bahkan tanda di bahu pundaknya Nabi Al-Mahdi. Langsung ditanya, kamu Al-Mahdi? Mau dibayar? Tidak mau Al-Mahdi. Lari ke Madinah. Dari Madinah, diuber ke Madinah, dia balik ke Mekah. Nah, ketika balik ke Mekah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dia diislah. Maunya nggak mau. Tapi karena tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, diislah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadi mau. Jadi punya kemampuan untuk menerima baiat kepada Allah. Lalu sampai ke Mekah dibaiat oleh 7 ulama itu. Perkataan Abu Ja'far at-Tabari ini ya, saya dapatkan dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' as-Shaghir ya, Imam Nawawi. Kemudian diriwayatkan lagi hadis asar yang sama, hampir mirip dengan ini. Jadi intinya tonggak api itu atau komet itu atau kaukab Dzunab itu akan muncul dari wilayah timur bersama terbitnya matahari. Inna usatabdu ayah akan muncul kepada kalian satu tanda, amudan minan nar, tiang yang berupa api, yatli'u min qibalil masyriq, yang akan muncul dari arah timur, yarahu alul ard, yang akan bisa dilihat oleh seluruh penduduk bumi. Qul lahum faman adraka dzalik, barang siapa menemui zaman seperti itu, fal ya'ud li ahli ta'amusana. Dalam tadi pertama mastata'tum, yang kedua mastata'tum, ya kan? Yang ini dalam siapkan makanan selama setahun. Hadis ini dhaif. Ya kan? Tapi kaitannya dengan tadi itu. Ya tadi, kalau 40 hari masa tuhonnya, kelapa nggak bisa keluar rumah, kemudian masa berikutnya ketika keluar, ya, itu akan terjadi balabil. Apa bahasanya itu? Kekacauan, chaos kalau bahasa orang sekarang. Chaos, ya. Kalau huru hara, kalau zaman seperti itu, kalau urusan makan perut, manusia akan seperti hukum riba. Makanya di asar yang lain, itu ketika menemui zaman itu, hendaklah kalian siapkan makanan dalam rumah. Ya, kemudian ini, siapkan pedang di rumah. Kenapa? Meskipun kalian siapkan makanan di rumah, rumahmu akan dirampok. Orang butuh makan, dan bukan satu yang butuh makan, banyak orang. Jadi saling berebutan. Antum nimbun, antum akan dikejar untuk dijarah. Makanya siapkan pedang sekalian untuk bertahan di hidup. Allah a'lam. Warahmatullah. Ini semua sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Wa iyarau kisafam wa iyarau kisfam minas sama saqitan yaqulu sihabun markum. Dan jika mereka melihat sebagian dari langit itu, sebagian dari benda langit itu jatuh, ya, minas sama saqit, jatuh, mereka akan mengatakan sihabun markum. Apa? Itu adalah awan yang bertindih-tindih. Dalam ayat ini, dalam tafsirnya, jadi jatuhnya benda langit. Kalau ini kisam itu bukan pecahan kecil, tapi pecahannya besar. Itu ketika jatuh akan menyebabkan awan yang bertindih-tindih. Tamuru maural bahari, akan bergelombang seperti gelombangnya lautan. Jadi begitu jatuh, blang, akan menimbulkan awan gelap yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau mulai bahasanya mufassirin dikaitkan dengan keadaan hari ini, keadaan ilmu teknologi, itu
itu semacam meteor. Kalau bahasa ayat itu kan memang perlu ditakwil bukan ditakwil, dimaknai dengan keadaan nyatanya kaum muslimin, nyatanya manusia. Seakan-akan benda langit yang jatuh itu adalah meteor kalau bahasa hari ini, dengan awal yang teban yang bertumpuk-tumpuk. Kalau itu sudah terjadi, ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hawala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Hawala, ya Ibnu Hawala, idza ra'aital khilafah qad nazalat ardul muqaddasa wa Hawala. Apabila kalian sudah melihat khilafah muncul di bumi muqaddas, yakni Palestina, ya. Faqad zanatil zalazil, akan diikuti az-zalazil wal balabil wal umuril idham. Akan diikuti dengan zalazil. Bumi ini bergoncang. Wal balabil, kehidupan manusia yang chaos. Wal umuril idham, dan perkara-perkara besar. Perkara-perkaranya ini bukan sedikit, bukan kecil tapi besar. Was-sa'atu yauma idzin aqra'u minan nas. Pada saat itu as-sa'a, yakni kiamat itu sangat dekat kepada manusia. Min yadi hadhihi min ra'sik. Jadi Rasulullah SAW itu meletakkan tangan Rasulullah diletakkan di atas kepalanya Ibnu Hawala saat itu. Rasulullah mengatakan, kiamat kalau sudah begitu sudah lebih dekat daripada tanganku di atas kepala. Jadi akan bermunculan apa? Alamatul kubra. Ikhwanakumullah, kalau sudah perkara-perkara itu muncul, bahkan di dalam kajiannya, saya baca di sebuah artikel itu kajian tentang masalah umurul idham, di antaranya tadi itu yang dulu nggak pernah dibicarakan oleh para sahabat, hari ini terjadi, dilakukan oleh manusia, bahkan kaum muslim. Jadi dulu itu sahabat tuh melihat perkara-perkara kecil itu perkara besar, apalagi dalam urusan dosa besar sekali. Bahkan di riwayat itu, ya, Hasan al-Basri ditanya oleh muridnya, tabi'in, ditanya oleh muridnya, ya Syekh, ya Hasan al-Basri, tolong gambarkan kepada kami tentang sahabat. Sahabat itu kayak apa? Ceritakan kepada kami. Kata Hasan al-Basri kepada beliau ini, tabi'in, mengatakan, kalian kalau melihat sahabat seperti orang-orang gila. Tetapi sebaliknya, kalau sahabat melihat kalian, mereka tidak melihat kalian itu bagian dari orang-orang beriman. Bayangkan, itu baru dua periode. Sahabat, tabi'in. Nah, ini kalau sahabat melihat kita. Sahabat dalam gambaran Hasan al-Basri kalau melihat tabi'in seakan-akan mereka ini bukan bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dari muslimin, bukan dari mukmin. Bagaimana sahabat kalau melihat kita hari ini? Kalau Umar melihat kita hari ini, Allah alam, dalam gambaran Hasan al-Basri lebih parah daripada mereka yang digambarkan Hasan al-Basri. Alhamdulillah, ya, kita mohon kepada Allah SWT rahmatnya. Makanya kalau kita ini ngitung bahasanya akon-akon mukmin di zaman ini itu memang berat. Makanya maksudnya kita ini harus banyak-banyak apa? Banyak atau istighfarnya lebih banyak gitu. Amal solehnya diperbanyak, istighfarnya paling dibanyakin juga. Kita ini amal soleh masih bak dosa kok. Iya kan? Paham saya amal soleh bak dosa. Kita sedekah pakai apa? Riya. Kita sholat bawa riya. Kita ngaji supaya dapat pujian dari orang lain. Maksud saya itu begitu. Banyak hal-hal amal soleh yang kita lakukan masih
Masih banyak perusak-perusak yang perusak-perusak amal yang menyertai amal soleh yang kita lakukan. Maka ini kajian hati ini penting, tazkiyatun nufus. Kalau perlu di masjid ini ada tazkiyatun nufus itu, supaya hati ini, nafsu ini bisa dikendarai. Kalau enggak, ya itu tadi amal soleh, tapi ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullah. Dari Samurah bin Jundab, satu ketika Rasulullah SAW khutbah di dalam khutbah sholat gerhana matahari. Beliau menjelaskan satu perihal tentang masalah kejadian-kejadian manusia mulai dari ketika di dunia maupun hingga di akhirat, sampai kemudian beliau menyebutkan tentang masalah Dajjal. Setelah itu dia mengatakan wala yakuna dzalika kadzalik, dan yang terjadi itu tidak, yang kalian lihat tadi tidak akan terjadi kecuali hatta tarau umuran, sehingga kalian melihat satu perkara yatafaqamu sa'nuha fi anfusikum, yang amat berbahaya atas diri kalian. Wa tas'aluna bainakum, kemudian kalian bertanya di antara kalian, hal kana nabiyukum dzakara lakum minha dzikra, apakah nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan urusan ini? Saking perkara itu besarnya, seakan-akan kita ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya bisa jadi satu, pertama kita awam, bodoh terhadap masalah-masalah hadis-hadis tentang masalah perkara-perkara akhir zaman, di antaranya itu. Atau yang kedua, kata para hadisin jelaskan bahwa karena bencananya yang sangat luar biasa tadi, ya itu menggoyahkan keadaan jiwa. Seakan-akan Nabi belum pernah menjelaskan. Padahal sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah sudah benar menjelaskan dengan semua kajiannya yang sudah saya jelaskan di awal dulu, mulai subuh sampai isya Rasulullah sudah menjelaskan perkara-perkara umat ini, dari mulai umat Nabi Muhammad SAW hingga terjadinya kiamat kubro. Semuanya dijelaskan, tidak ada yang tinggal. Wa hatta tazulal jibala an maratibiyah, hatta urusan tentang bergesernya gunung-gunung dari tempatnya. Nah ini saya katakan tadi itu, kita ini punya objek-objek vital gitu bahasanya tentang gunung-gunung ini. Kita ini gudangnya gunung, mulai dari Irian Jaya sampai Aceh, jalurnya gunung semua ini, gunung berapi semuanya. Dan gunung-gunung ini suatu saat nanti akan bergeser dari tempat-tempatnya. Ini perkara-perkara besar. Nah, tapi kan segala sesuatu itu mesti ada prolognya. Prolognya hari ini sudah mulai itu. Ya kan? Gunung Raung yang sudah lama tidak aktif-aktif, gunung ini yang lama tidak aktif-aktif, kan begitu. Terus semuanya meraung semuanya. Mulai dari timur, Gunung Agung, Rinjani, berapa waktu yang lalu Rinjani, ya kan? Rinjani, kemudian Gunung Agung, Gunung Raung, Gunung Semeru, Bromo, Merapi, kesana barat Jawa Barat apa? Galunggung, terus yang enggak di Jawa Barat itu lagi Gunung Lawu di Jawa Tengah, Gunung Galunggung, ada lagi yang di Jawa Barat, yang di Bogor itu apa? Gunung apa itu lupa? Tangkuban Perahu itu gunung apa itu? Itu kemarin juga aktif semua itu. Kemudian Krakatau, nyebrang ke Sumatera, terus. Ini semuanya sudah aktif semuanya. Ini dalam hadis ini, wa hatta tazulal jibala an maratibiyah. Nanti gunung-gunung itu akan bergeser dari tempatnya. Dalam riwayat yang lain, la taqum as-sa'ah wa hatta tazulal jibala an amakiniha. Tidak akan terjadi kiamat sehingga gunung-gunung itu akan bergeser dari tempat-tempatnya. Wa taruna umurul idham, dan manusia akan melihat perkara-perkara besar yang menyertainya. Allati lam takunu tarawunaha, yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Kemudian berikutnya hadis yang riwayat yang lain. Saufa tarawna jibalan tazula qabla haqqus sayha. Ini. Nanti akan terjadi, kalian akan melihat gunung-gunung itu bergeser dari tempatnya qabla haqqus sayha, sebelum kemunculan tadi itu dentuman. Sayha itu tadi azab yang berupa teriakan, dentuman atau apa? Guntur, suara yang keras. Ini ada dua makna. Yang pertama ya tadi sebagai azab terhadap umat ini ya, sayha tadi. Ada yang kedua menafsirkan hadis-hadis ini sayha itu sayhatul haq ini adalah tiupan sangkakala yang akan menutup kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Kalau gunung ini sudah bergeser, kira-kira apa yang akan terjadi? Padahal dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala firman wal jibala autada. Gunung itu adalah pasak-pasaknya bumi. Lah kalau pasaknya sudah ucul dari tempatnya, kira-kira apa yang terjadi? Bumi ini bergerak. Berarti Allah sudah mengizinkan bumi untuk mengazab kaum manusia. Kenapa? Dalam Al-Kabair Imam Az-Zahabi mengatakan manusia itu kan hidupnya di punggung bumi ini. Ketika manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti bumi ini ditempeli benda panas. Jadi meradang ya. Gini, mestinya kalau kita kan kena panas kan goyang gitu ya. Ya. Itu bumi itu mau goyang, tapi kata Allah Subhanahu wa taala isbir. Ya. Perintahnya Allah. Kalau kita gak sabaran mencolok mungkin begitu. Tapi karena bumi dia taatnya kepada Allah karhan. Kalau kita kan taatnya kepada Allah tau'an. Pilihan kan ya. Kita kan punya khiyar, mau taat kepada Allah atau tidak taat kepada, kan kita bisa milih. Kemauan kita sendiri kan. Kalau kamu taat dijamin Allah SWT surga, dapatkan rahmat Allah. Kalau kamu tidak taat nerakanya Allah SWT, dapat azabnya Allah SWT. Tapi kalau bumi nggak bisa, dia tidak milih itu. Dia akan taat kepada Allah mutlak, tau'an, karhan, secara terpaksa. Disuruh sabar sama Allah, sabar, tidak bergerak meskipun tapi nanti ketika Allah mengizinkannya, tandanya dengan apa? Wal jibala tadi dengan dicangkat, bergeser. Watazula al jibal min an maratibia. Gunung-gunung itu akan digeser oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya, posisi-posisinya. Kalau itu sudah bergeser, bumi bergerak. Kalau bumi bergerak, apa yang terjadi? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubasyirukum bil mahdi. Aku beritakan gembira kepada kalian dengan kemunculan Al-Mahdi. Yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nas. Akan muncul Al-Mahdi di tengah-tengah manusia ini sedang sebanyak sengketa. Wazzalazil, dan banyaknya gempa bumi. Fayamla'ul arda qistan wa adla kama muli'atil juran wa dhulman. Yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Jadi kalau sudah jibalnya sudah bergeser, gunung-gunungnya sudah bergeser, pasti yang muncul adalah terjadinya banyak terjadinya banyak gempa itu salah satu di antara tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Jadi sebelum muncul Al-Mahdi banyak gempa. Dan potensi gempa terbanyak adalah di bumi Indonesia. Salah satunya, meskipun tidak mungkin di sana ya, tempat-tempat lain. Tapi ada gempa-gempa besar. Gempa-gempa besar. Bahkan di riwayat yang lain dari An-Nafil As-Sukuni, qala Rasulullah SAW, wasata'tuna afnadan yufni ba'dukum ba'dha. Akan datang kepada kalian satu kelompok manusia, kaum muslimin, yufni ba'dukum ba'dha, yang akan saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Jadi kaum muslimin ini sudah saling sengketa. Mana-mana nanti. Hari ini sudah kita lihat, ya kan? Terus ini ya, tingkat eskalasinya akan semakin tinggi. Terus ini. Yang kemarin bisa salaman, bisa sholat bareng, bisa tidak bisa sholat bareng nanti.
tukaran. Udah kelihatan tanda-tandanya kan ya. Jangan kan jauh-jauh, kita kan tidak usah jauh di sana, jauh di sini loh, di Indonesia ini. Kan kelihatan sudah mulai. Dipaksa kita untuk berseteru. Apakah kebetulan berseterunya? Apakah alami berseterunya? Tidak. Kenapa? Under di bawah rekayasa orang-orang rencana orang-orang dipaksa kita untuk benturan sesama kaum muslimin. Suka atau tidak suka pasti akan terjadi. Wa baina yaday sa'a mautanun syadidun. Dan di antara dekatnya hari kiamat akan terjadi mautan, kematian yang meluas, syadid, sangat dahsyat. Jadi manusia ini banyak yang mati. Banyak yang mati. Dalam menjelaskan hadis ini, itu ada dua hal yang dijelaskan. Bisa dikarenakan perkara terjadinya meteor itu yang mendatangi manusia, sehingga akan menciptakan musibah yang besar di wilayah timur. Kemudian terjadinya Dukhan yang akan membunuh manusia pada umumnya juga. Kekacauan juga akan menjadikan kematian yang itu menyertai itu. Atau dengan wabah, sakit, kaku asil khonan, seperti terjadinya wabah yang pada binatang. Dan kalau kemarin itu ada flu burung, ternak mati, ya kan? Saya punya teman itu di Jombang itu, di antara Jombang Mojokerto itu perbatasan itu, punya ternak ayam banyak. Tahu-tahu semalam aja satu kandang ribuan ekor hilang mati semua. La haula wala quwata illa billah. Itu menandakan nanti manusia akan akan terjadi kematian yang dasar pada manusia sebagaimana hewan yang juga. Disebabkan wabah. Di antaranya itu, wallahu a'lam yang mana. Wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Dan setelah itu akan terjadi tahun-tahun yang banyak ditimpa gempa. Nah, itu wajar kalau gunungnya sudah hilang, geser tempatnya, mesti akan banyak zalazil. Wa rahimakumullah, itu akan terjadi pada kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari semua musibah-musibah yang terjadi. Sehingga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat. Wa rahimakumullah, dan berkata Udzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadhihi al-fitan qad adallat kajibahil baqar yuhliku fina aktsarun nas illa man kana ya'rifuha qabl. Bahwa fitnah-fitnah yang terjadi pada umat ini ya, itu akan menuntun manusia sebagaimana kerbau yang dicocok dahinya ini. Jadi pasti akan datang kepada manusia. Nurut fitnahnya akan pasti akan datang kepada manusia. Yuhliku fiya aktsarun nas, ia akan menyebabkan kebinasaan pada seluruh banyakkan manusia. Banyak manusia binasa ini dengan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Illa man kana ya'rifuha qabl, kecuali orang-orang yang memahami fitnah itu sebelum terjadi fitnah. Maka di sini ada pelajaran besar yang disampaikan oleh Iman. Hendaklah kita memang belajar memahami tentang apa fitnah-fitnah yang sedang terjadi pada umat ini nanti akan di hadapan juga. Yang sekarang ataupun yang akan di hadapan nanti. Jadi pesan yang disampaikan Udzaifah bin Yaman ini penting sekali buat kita. Kalau kita tidak mengenali fitnah, pasti kita akan terjerembab ke dalam fitnah itu. Dan bahaya. Fitnah pada akhir zaman ini puncaknya nanti bisa menyebabkan hilangnya iman. Hilangnya iman, lepasnya iman dari kaum muslimin. Bahkan bukan 1-2 orang, bisa massal
hilangnya kaum muslim. Kalau kita tidak mengetahui tanda-tanda fitnahnya, mengenali jenis fitnahnya, kemudian bagaimana cara keluar dari fitnah tersebut. Bahkan ada orang yang tahu itu fitnah, tetapi mendatangi fitnah. Banyak. Bahkan di satu riwayat tentang Dajjal, itu ada orang mukmin. Dia tahu bahwa Dajjalul Kadzdzab, Dajjal itu adalah sang pendusta. Tapi dia datang kepada Dajjal, ya Dajjal, saya tahu engkau adalah Dajjalul Kadzdzab dari Rasulullah SAW. Dari berita yang sampai dari Rasulullah SAW. Namun aku mengikutimu. Tahu tapi mengikuti. Kenapa? Karena saya tahu dari Rasulullah SAW bahwa engkau datang dengan membawa gunung roti. Lapar. Perut lapar. Zaman Dajjal akan muncul, turutnya banyak kekeringan, kemudian banyak orang butuh makanan. Nah ini datang kepada Dajjal karena dia tahu Dajjal ini pendusta, dan dia tahu dari Rasulullah bahwa Dajjal itu membawa gunung roti. Makanya dia datang ke Dajjal, minta rotinya Dajjal supaya dia bisa dengan menukar iman. Ikhwanakumullah, tidak cukup hanya ilmu, tetapi juga yang diperlukan adalah tazkiyatun nufus, sucinya bersihnya hati. Kalau kita cuma ilmu saja, tak cukup. Kalau ilmu saja cukup, tidak ada ulama Ulama itu orang yang paling ngerti enggak? Namanya Rasulullah mengatakan ulama itu ahli ilmi, tapi kenapa su'nya? Karena nafsunya dikedepankan daripada ilmunya. Jadi dia jual agama, din Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang kan? Kalau saya disebut lah. Insya Allah saja malam ini kajiannya ya tentang perkara besar yang akan menyertai kemunculan al-Mahdi. Di antaranya adalah tadi gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian zalazil, gempa bumi, kemudian jatuhnya meteor, kemudian kekacauan yang terjadi pada manusia secara luas. Mudah-mudahan insya Allah kita akan kita sambung lagi di bulan depan dengan hal lain yang berkaitan dengan kemunculan al-Mahdi. Darul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.